Hello, what's up good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya di Naluri Hati. Dan kita kembali akan membahas dan mengulas sinetron alur ceritanya. Baik guys, saya mau absen dulu nih. Kalian para penggemar sinetron Naluri Hati dari mana saja, silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar, agar supaya kita selaku fans dan juga penggemar sinetron Naluri Hati dapat saling bersilaturahmi satu sama lain di sini. Serta ini juga akan menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk sinetron Naluri Hati dengan episodenya yang lebih panjang lagi. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia yang sedang kalian sukai. Dan mari kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan dimulai dari scene dimana ada si Rima dan juga si Gilang yang sedang berdiskusi soal bagaimana caranya untuk agar supaya mereka lebih cepat lagi memindahkan aset si Naila ke tangan mereka. Di sini si Cindy juga masih bingung guys dengan keadaan si Gilang yang semakin hari semakin melakukan perlawanan terhadap mereka. Memang saat ini statusnya si Gilang dan juga si Sandi sudah melakukan perjanjian, namun tidak menutup kemungkinan si Sandi akan mengingkari janji tersebut karena mereka juga memiliki kepentingan lain di luar perjanjiannya dengan si Sandi. Jikalau si Sandi sampai tahu perbuatan busuk mereka, maka si Sandi lah satu-satunya orang yang bisa menjebloskan mereka ke penjara. Nah, ini juga yang menjadi kegelisahan Bu Rima. Kenapa ini semua harus terjadi guys? Akhirnya si Gilang memiliki ide untuk melobi si Agnes dan ngajak dia untuk bersekongkol. Nah, di sini si Gilang pun menelpon Agnes dan juga mengatakan kepada Agnes bahwa dia sudah mengetahui semua rencana dan rancangan jahat si Agnes untuk si Naila dan keluarganya Zain. Hingga pada akhirnya di sini si Gilang mengajak si Agnes untuk bertemu di sebuah tebing yang sangat curam sekali guys. Tidak punya pilihan karena Agnes merasa terancam, semua rencananya sudah tercium oleh orang lain. Agnes pun akhirnya menyetujui semua permintaan dan juga keinginan si Gilang untuk bertemu dan membicarakan sesuatu. Walaupun sebetulnya Agnes belum mengetahui Gilang sebetulnya akan membicarakan perihal apa di sini. Baik guys, semoga persekongkolan antara Gilang dan juga Agnes tidak terjadi ya. Karena jikalau sampai terjadi maka akan semakin berat untuk kelanjutan kisah cinta Zain dan juga Naila. Di scene lain lagi kita bisa melihat ada si Oma Rima, Gilang dan juga kuasa hukum dari si Naila. Nah, di sini Oma Rima memaksa agar kuasa hukum tersebut memindahkan aset Naila secara singkat dan tanpa perundingan sekarang juga. Tapi untungnya di sini kuasa hukumnya Naila tidak mau bertindak gegabah karena menurut dia satu-satunya orang yang bisa memindahkan aset tersebut hanyalah Naila. Jikalau Naila sudah menandatangani surat pemindahan aset, maka dia juga akan membantu mengurus semuanya. Dia tidak ingin disalahkan di mata hukum. Jadi di sini Bu Rima kebingungan lagi guys. Ternyata dia tidak bisa melobi si penguasa hukum tersebut untuk memalsukan tanda tangannya si Naila. Dengan alasan di sini Bu Rima bahwa si Naila tidak ingin mengurusi apa-apa terlebih dahulu. Dia hanya ingin fokus dulu mengurus suami atau pacarnya di rumah sakit. Tanpa pikir panjang si kuasa hukum ini pun percaya bahwa Naila saat ini tengah berada di rumah sakit. Padahal it's bullshit. Semuanya merupakan sebuah kebohongan besar yang sudah direkayasakan oleh trio wek-wek ini guys untuk mengambil seluruh hartanya si Naila ke tangan mereka. Kira-kira kuasa hukumnya ini akan selamanya terbohongi dan terbodohi oleh si Rima dan kakak, ataukah justru dia akan mencari tahu kebenarannya soal di mana Naila atau Amanda dan apa ternyata masalah yang selama ini menimpahnya. Baik, kita masuk ke scene lain lagi di mana ada si Zain dan juga si Naila. Di sini Naila hendak berangkat untuk berbelanja ke pasar. Namun si Zain dengan protectionnya yang saat ini semakin ditingkatkannya menyuruh dua bodyguard untuk menemani si Naila di sana. Zain tidak ingin bahwa Naila akan
diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luaran sana. Zen pun memerintahkan kedua bodyguard tersebut untuk menjaga si Nailah dengan sebaik mungkin. Dan jikalau ada orang yang mengaku-ngaku kenal dengan Nailah, jangan dipercaya dan harus dibawa pulang sampai ke rumah dengan selamat. Sementara di 4 penjuru mata angin lain guys, dimana kita bisa melihat ada si Agnes yang sudah berada di tebing menunggu kedatangan orang yang tadi malam menelpon dirinya. Namun dia dikejutkan oleh seseorang yang memakai topeng dan juga cipluk guys. Di sini dia kebingungan siapa sebetulnya kamu. Tapi si Gilang tidak ingin membicarakan jati dirinya dulu dan mengatakan yang sebenarnya. Dia masih menyamar di balik topeng tersebut dan akan membuka topeng tersebut jikalau si Gilang sudah benar-benar percaya kepada si Agnes bahwa si Agnes sudah benar-benar 100% berpihak kepada kelompoknya. Di sini, si Gilang menyuruh si Agnes untuk bisa merayu dan memujuk kembali keluarganya Zen agar bisa menerima dirinya. Si Agnes pun kebingungan guys, terlebih saat ini Ibu Hanum sudah sangat benci dan muak sekali kepada dirinya. Bagaimana caranya? Nah, di sini si Gilang memberikan saran agar supaya si Agnes pura-pura setuju dan mendukung hubungan antara si Nailah dan juga si Zain. Mendengar kalimat tersebut pun si Agnes berkata bahwa dia tidak akan pernah bisa merestui itu. Namun si Gilang bilang bahwa ini semua hanya pura-pura sampai simpatik Bu Hanum jatuh lagi kepada dirinya. Dan masalah Nailah, kata si Gilang, tenang saja. Sebelum si Nailah menikah dengan Zain, maka dia akan membunuh si Nailah, sehingganya si Agnes tidak akan ada halangan satu apapun lagi untuk mendapatkan si Gilang dan memenuhi nafsu hedonisnya. Waduh, apakah ini benar guys? Dan apakah Gilang akan senekat itu untuk kembali membunuh si Nailah? Di sini lain lagi nih guys, dimana ada si Gilang yang masih berunding dengan si Cindy. Di sini mereka berkata bahwasanya saat ini si Agnes sudah berada di pihak mereka. Dan apapun yang akan terjadi, mereka akan terus menjalankan misi ini dengan sangat fokus dan juga hati-hati. Si Cindy pun berniat untuk mengundang si Zen datang ke rumahnya untuk makan malam karena di sini tujuannya mereka akan berterima kasih atas datangnya si Zen ke acara tahlilan orang tuanya. Nah guys, apakah benar mereka akan kembali lagi berulah? Dan apakah kejahatan dari Bu Rima ini akan lolos terus tanpa memiliki halangan? Baik, saksikan terus sinetron ini dan kalian akan menjadi fans terbaiknya jikalau terus update soal sinetron ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.